Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang asal-usul Eternals Ajax. Jadi video ini mungkin akan ada spoiler ya. So bagi kalian yang belum nonton film Eternals, hati-hati. Oke guys, di sini aku akan jelasin siapa itu Ajax. Kenapa dia ini berbohong sama Eternals yang lain terkait misi sesungguhnya mereka datang ke planet bumi. Kenapa si Ajax ini malah mati dibunuh, dan kenapa si Ajax yang dipilih jadi Prime Eternals oleh Arishem the Celestial. Oke, di sini aku akan jelasin asal-usul Ajax dulu menurut versi komik Marvel. Nah, untuk versi movie-nya nanti di akhir ya. Ajax terinspirasi dari kisah terkenal pahlawan Yunani Ajax the Great. Ajax atau Aias adalah pahlawan mitologi Yunani, putra dari Raja Telamon dan Periboea. Dia digambarkan sebagai seorang pejuang yang sangat berani dan dikenal dengan kepahlawanannya dalam perang besar Troya atau The Trojan War. Dengan ukuran badan yang besar dan kekuatan staminanya, Ajax the Great menjadi salah satu kesatria yang diandalkan di seluruh Yunani. Ajax of the Eternals pertama kali muncul dalam komik yang sama seperti Eternals yang lain dalam komik Marvel karangan Jack Kirby di komik The Eternals issue 2 Agustus tahun 1976. Dan Ajax juga muncul dalam komik mini-series Eternals yang ditulis oleh Neil Gaiman, Eternals issue 5-7 tahun 2006-2007. Ajax adalah anggota Eternals, ras manusia yang unggul secara genetik dan memiliki kemampuan super juga keabadian. Di komik, Ajax digambarkan sebagai Eternals yang sudah hidup lebih lama daripada Eternals lainnya. Dan Ajax merupakan Eternals yang bisa berkomunikasi langsung dengan Celestial. Orang tua Ajax dikenal dengan Eternals bernama Raka dan Ama. Dia juga memiliki saudara bernama Arex. Ajax digambarkan sebagai seorang laki-laki pada awalnya di komik, tetapi pada komik terbaru Eternals, Ajax gendernya disuap menjadi seorang perempuan. Ajax pertama kali berinteraksi dengan umat manusia itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, ketika dia berada di Babilonia, dan di sana terjadi perperangan antara Eternals dan Deviant yang dipimpin oleh Warlord Crow. Di cerita yang lain, Ajax pernah bertemu dengan Thor dan bertarung bersamanya melawan Dromedan pada saat kedatangan host ketiga Celestial. Ajax bertindak sebagai penghubung antara Celestial dan planet bumi. Bersama dengan Eternals Zuras, dia mengatur rencana untuk membuat Celestial pergi meninggalkan bumi. Pernah dalam komik Avengers Great Invasion tahun 2008, Ajax pergi untuk bergabung dengan God Squad dipimpin Hercules untuk melawan para dewa Skrull. Tidak hanya untuk mempertahankan planet bumi, tetapi untuk mempelajari dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul Skrull. Snowbird dan beberapa hero mati dalam event ini. Kemudian ia berpikir bahwa Hercules ini bukanlah pemimpin yang baik. Kemudian Ajax mengambil alih komando God Squad tepat sebelum mereka melawan Dewa Skrull. Ajax memimpin peperangan tersebut dengan kemenangan. Ajax memiliki kemampuan Eternals, yaitu dapat memanipulasi energi kosmik dan mengontrol penuh kekuatan yang ada di dalam badannya. Ajax juga dapat mengontrol kekuatan fisik dan memiliki kemampuan untuk terus hidup tanpa batas, regenerasi sel, daya tahan tubuh, dan kekuatan super. Ajax juga bisa terbang, teleportasi, dan menembakkan serangan energi. Ajax juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan Celestial ketika mereka berada di dekatnya. Jadi si Ajax ini kalau di versi komiknya overpower banget ya guys. Tapi kalau di movie-nya jangan tanya deh nih powernya kayak gimana. Dia aja ngelihat Deviant aja ketakutan. Jadi komik Eternals ini banyak banget ya guys ya, dari tahun ke tahun, dari tahun 76 sampai tahun 2021-an gini. Jadi setiap ceritanya itu selalu diupdate dan ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Jadi informasinya itu kadang ya berseliweran gitu deh. Dan pernah diceritakan di komik, si Ajax ini bunuh diri bersama dengan Eternals yang lainnya ketika dia mengetahui kebenaran tujuan dari sebenarnya mereka itu ada di planet bumi dan diciptakan. Di komik terbaru Eternals 2021, Eternals Celestia, Ajax ini tinggal di kota yang sama dengan Makari, yaitu kota The Celestian Priestess. Diceritakan bahwa si Ajax ini tidak mendengar Celestial berbicara lagi kepadanya, dan Ajax merasa sedih. Jutaan tahun dia melayani Celestial, namun kenapa sekarang mereka berhenti berbicara kepadanya? Karena ini komiknya masih ongoing, jadi belum ada kesimpulan ya guys. Dan diceritakan di komik ini juga Makari pertama kali dapat mendengar suara Celestial berbicara kepadanya. Kalau versi movie, Ajax ini merupakan Prime Eternals yang memiliki kemampuan healing atau menyembuhkan.
Dia merupakan spiritual leader of the Eternals dan memimpin para Eternals di misi mereka ke planet bumi untuk memusnahkan Deviant dan melindungi umat manusia. Jelas itu bohong ya. Ajak merupakan kaki tangan kepercayaan Arishem the Celestial. Ajak sudah membantu Arishem pada setiap kelahiran Celestial selama jutaan bahkan miliaran tahun dengan mengorbankan populasi makhluk hidup di setiap planet yang ditanami embrio Celestial. Ketika datang ke bumi 7.000 tahun yang lalu, hanya Ajak yang memorinya tidak dihapus Arishem terkait misi sebenarnya mereka di bumi. Sedangkan 9 Eternals lain dihapus ingatannya. Ajak berpura-pura kepada Eternals lain terkait kehadiran mereka di bumi untuk melindungi umat manusia dari Deviant. Ajak dan Eternals membangun peradaban manusia, mengembangkan teknologi, menambahkan lonjakan populasi jumlah makhluk yang memiliki intelijen tinggi di planet bumi hanya untuk memberi makan embrio Celestial hingga pada satu titik populasi mencukupi, Celestial Tiamut akan lahir dan menghancurkan planet bumi serta isinya. Tentu Ajak dan Eternals juga akan hancur dan mati pada setiap kelahiran Celestial. Namun Arishem akan dengan gampang membuat kembali badan mereka dan menugaskan mereka kembali ke planet selanjutnya. Namun Ajak memorinya tetap dikembalikan. Ajak ternyata berkhianat dengan Arishem the Celestial. Selama jutaan tahun dia patuh, namun ketika melihat planet bumi ini dan manusia, ia merubah pikirannya. Karena planet dan manusia di bumi ini tidak sebanding jika dikorbankan dengan kelahiran Celestial. Nah, sebenarnya Ajak ini sudah tahu tata cara menghentikan kelahiran Celestial. Karena saat snap Thanos, otomatis populasi berkurang dan menghentikan kelahiran Celestial Tiamut. Namun karena blipnya Hulk, populasi pun bertambah dan kelahiran pun dimulai kembali. Tapi dengan membentuk Unimind, Celestial Tiamut bisa dihentikan. Namun Ikaris langsung gercep ya membunuh si Ajak sebelum dia ngasih tahu rencananya itu. Ajak mati dilempar ke kolam es tempat para Deviant. Karena kalau di movie Ajak ini nggak bisa combat one by one ya, tidak kayak di komik yang overpower. Akhirnya dia mati dengan mudah. Namun karena dia Eternals, dia pasti bisa hidup lagi karena pikiran dan jiwanya disimpan oleh Arishem di The World Forge, suatu tempat tersembunyi milik Celestial untuk membuat Eternals. Tragis banget ya hidup si Ajak ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa si Ajak ini jadi berkhianat setelah jutaan tahun itu patuh dengan Arishem? Karena si Ajak ketika dia bercerita mengelilingi bumi dan bertemu banyak orang-orang di bumi, dia melihat something special atau hal yang spesial dari makhluk-makhluk di bumi dan juga manusia. Maka dari itu dia mau fight for it dan dia mau melindungi umat manusia di planet bumi. Dan sebenarnya Ikaris itu sudah tahu misi sesungguhnya mereka. Hanya Ikaris lah yang dikasih tahu Ajak karena Ajak menaruh kepercayaan besar sama Ikaris. Tapi pada akhirnya Ikaris membunuh Ajak. Oke guys, itu dia informasi dari aku. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memahami film Eternals. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. See you next time in another video. Bye bye.